Oke, ini dia pembahasan soal Bahasa Indonesia Simak UI tahun 2023 ya. Dan gak ada part 1, part 2 dan seterusnya karena memang aku agak sulit dapat soal 2023 ini. Ini dia pembahasan soal Bahasa Indonesia Simak UI 2023. Oke, yang pertama, ini soal yang pertama, boleh kamu pause dulu. Pertanyaannya adalah gunakan petunjuk, itu petunjuk soalnya. Karena beranak satu teks untuk beberapa soal. Di sini dia menyebutkan untuk soal 16 sampai 20. Di soal 16, kalimat tidak padu dalam teks di atas adalah, kamu bisa langsung concern nyocokin di PG-nya. Tapi ingat, padu tidak padu itu kan nyambung gak nyambung. Jadi wajib kamu baca kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang ada di pilihan ganda. Oke, silakan dicoba dulu dan ini bisa jadi target betul ya. Yang penting konsentrasi untuk menjawab soal ini. Jadi kalau kamu jadikan target betul plus 4 di soal ini, kamu harus sering berlatih soal-soal padu tidak padu, nyambung gak nyambung, koheren tidak koheren. Oke, ini dia pembahasan yang aku buat. Aku merahin jawabannya ada di D. D itu artinya di sini ada kalimat 8. Karena tidak padu maksudnya apa? Jadi di sini dia keluar dari gagasannya. Di paragraf 2 tuh kan lagi bahas bahaya kolesterol tinggi bagi kesehatan, komplikasi penyakit, faktor penyebabnya, dan cara ngontrolnya. Tapi di kalimat 8 tiba-tiba dia mengulang definisi familial hiperkolesterolemia nih. Jadi sebetulnya ini konsepnya sama kayak UTBK ya guys. Tentang padu tidak padu itu biasanya disempilin atau tiba-tiba di akhir itu ada definisi. Pas kita baca sekilas biasa aja, tapi ingat bahwa jarang banget suatu teks mencantumkan definisi di akhir. Jadi biasanya kalau definisi nyelip di akhir itu dia jadi nggak padu. Tapi bukan berarti salah. Oke, sekali lagi tidak padu itu kalau kamu tutup kalimat di sini kalimat 8, dari kalimat 7 ke 9 itu nyambung gitu. Jadi dia tidak berpengaruh pada inti dari teks tersebut. Oke, bisa jadi target betul juga ya. Lanjut, nomor selanjutnya 17, masih teks yang sama. Boleh di-pause dulu, cobain. Pertanyaannya adalah sinonim dari kata fatal dalam kalimat 6 adalah, baca dulu kalimat 6-nya. Dimintanya sinonim. Kebetulan kata fatal mungkin kalian sering dengar di sekolah, di berita, dan di mana-mana. Jadi kalian bisa menganalisis. Tapi kalau ragu, bisa minta bantuan dengan membaca kalimatnya. Kalau kebetulan katanya pernah kamu dengar. Tapi kalau yang jarang, nggak usah jadi target betul ya, untuk belajar aja. Oke, ini dia pembahasannya. Kita pakai KBBI. Di KBBI maknanya dia itu kaitan dengan teruk di sini ya, sinonimnya gitu. Jadi sekali lagi di sini yang lebih tepat ada di A, yaitu teruk itu maknanya parah, keras, gawat, dan bersinonim dengan kata fatal yang maknanya juga gawat atau parah. Oke, kita lanjut ke 18, masih teks yang sama. Ketidaksejajaran pada bacaan di atas terdapat pada, ini adalah salah satu pertanyaan yang menurut aku memudahkan karena dia adalah salah satu unsur atau syarat kalimat dikatakan efektif. Sejajar itu biasanya kaitannya sama rincian. Karena yang dirinci harus sejajar. Kalau pakai imbuhan pe, kalau tanpa imbuhan, Ya, silahkan dicek. Dan bisa jadi target betul. Pokoknya kalimat efektif, insya Allah kalau kalian sering berlatih, aku yakin bisa jadi target betul plus 4 yang kamu tabung di soal Simak UI Bahasa Indonesia. Oke, ini dia pembahasannya. Nah, aku tandain jawabannya ada di B. Kenapa? Di B itu kalimat 2. Di kalimat 2 itu dia kalimatnya menyatakan bahwa di sini struktur kalimat majemuknya titik-titik yakni kolesterol baik atau high density lipoprotein dan kolesterol jahat LDL. Di sini konjungsinya korelatif, tidak sejajar dan membingungkan pembaca. Di sini jadi kesejajarannya di sini atau. Di sini bukan atau ya, tapi harusnya dan. Karena dia ada dua hal gitu ya. Jadi sebetulnya sekali lagi aku mau kasih tanda ya sebentar. Di 18 ini kenapa dikatakan dia ketidaksejajaran? Karena yakni kolesterol baik dalam kurung harusnya dan kolesterol jahat dalam kurung itu gitu ya. Jadi supaya terlihat. Oke, lanjut ke nomor 19. Masih teks yang sama. Di sini gagasan utama pada kalimat 3, sinti-pinti ingetnya. S itu subjek inti, P-nya predikat inti. Kalau ada yang lainnya juga boleh, tapi intinya aja. Oke, kalian pasti jadi target betul juga ya untuk gagasan utama ini. Dan kalau udah menjurus ke kalimat itu lebih mudah.
Oke, 19 ini pembahasannya. Yang E, S itu subjeknya HDL ya, kalimat 3 itu. Karena kalimat 3 diawali dengan jika, itu anak kalimat, nggak usah dilihat sampai koma. HDL subjek, berguna membawa predikat. Nah, udah deh. Objeknya di sana LDL. Jadi SPO. Jadi ketemu ada di E ya. Oke, lanjut lagi. Masih teks yang sama. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Pokoknya ingat selalu minimal SP, baku, ya sejajar yang kayak gitu-gitu. Kamu cek dulu minimal SP-nya. Sebetulnya karena di minimal SP biasanya udah langsung selesai. Ini dia pembahasan yang aku buat. Jawabannya di B ya, kalimat 3. Kenapa? Kalimat 3 itu jika dilihat dari fungsinya gitu, koma, HDL berguna membawa LDL ke hati untuk diproses dan dibuang melalui urin atau kantung empedu. Di sini pemborosan kata, borosnya diproses dan dibuang melalui urin atau kantung empedu. Secara logika, empedu adalah organ, bukan jalur pembuangan gitu. Jadi kalau secara fungsi jadi gantung gitu. Jadi seharusnya kalau mau jadi baku, jika dilihat dari fungsinya, HDL berguna membawa LDL ke hati untuk diproses dan dibuang melalui urin. Cukup sampai situ sebetulnya bisa. Oke, lanjut lagi, masih teks yang sama. Oh, beda teks, sorry. Gunakan petunjuk A dan untuk menjawab soal 21 sampai 24. Pertanyaan 21-nya, gagasan pokok dari paragraf 2, fokusnya paragraf 2 aja dari kalimat 5 sampai 7. Di-pause dulu, cobain. Ini pembahasan yang aku buat ya. Gagasan petunjuk, malah baca itu lagi. Gagasan pokok dari paragraf 2. Nih, kalimatnya kita lihat 5 dan 7 kita bandingkan. Sebetulnya kelihatan ya, 5 sama 7 itu selain itu, jadi nambahin. Jadi yang lebih umum ada di 5, yaitu penelitian menyebutkan bahwa bahan popok diketahui telah menggantikan hingga 40% pasir campuran beton, tergantung untuk mengisi bagian rumah yang mana. Gitu ya. Nah, di sini udah jelas, cari jawabannya yang tidak keluar dari kalimat 5, ada di E. Ini bisa jadi target betul ya untuk ngumpulin plus 4-nya. Jadi kalian untuk gagasan, terus udah condong ke paragraf mana itu lebih mudah dicarinya, tinggal bandingkan kalimat 1 dan terakhir. Jarang sih kalau di SIMAK UI dia pakai format yang campuran, biasanya deduktif kalau nggak induktif. Oke, lanjut lagi. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Ini juga bisa jadi target betul, tapi harus konsentrasi, cocokin setiap pilihan gandanya ke teks. Nanti akan kelihatan, dan kamu harus yakin kalau pilih A, B, C, D, E, salahnya apa gitu, supaya yakin dan jadi target betul. Ini pembahasan yang aku buat di nomor 22. Di sini, peneliti Indonesia Jepang berhasil memanfaatkan limbah popok menjadi konstruksi beton gedung bertingkat. Nah, di sini kalimat 1 dan 5 disebutkan bahwa limbah popok dimanfaatkan sebagai bahan campuran beton untuk komponen rumah, bangunan, bukan untuk konstruksi gedung bertingkat. Jadi jelas ya salahnya. Bukan gedung bertingkat tapi konstruksi bangunan aja, belum ke tahap gedung bertingkat gitu. Itu kan sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, lanjut lagi. Ini masih teks yang sama. Penulisan imbuhan yang salah, fokus ke imbuhan ya. Cari kata imbuhan di setiap pilihan ganda kalimat 8, 9, 10, 11, sampai 12. Ini bisa jadi target betul, asal konsentrasi dan sering berlatih. Ini cukup mudah. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Penulisan imbuhan yang salah di sini, yang D ya, di D itu kalimat 11. Sampel dibuat dan diuji tekanan, nggak pakainya ya, untuk menentukan seberapa batas maksimal kekuatan bahan komposit atau campuran. Karena kenapa? Kalau kalian buka KBBI sebetulnya ini agak sulit ya di soal yang ini, kebetulan aja di kode soal ini tentang imbuhannya agak sulit. Kenapa? Kalau kamu baca semua sebetulnya agak pas dibaca enak gitu dan betul. Tapi kalau kalian buka KBBI, kalau pakainya itu tidak diikuti tujuannya apa gitu. Tapi di sini kan diikuti tujuannya untuk menentukan. Artinya nggak usah pakainya lagi gitu. Karena sudah tahu jelas apa yang akan dilakukan. Ini agak riskan sih karena kalau dibaca hampir semuanya betul kok. Oke, lanjut lagi. Masih tentang teks yang sama. Manakah kalimat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda baca? Fokus tanda baca, ada koma, ada titik di sini. Fokus kalimat 1, 4, 7, 9 sampai 12. Nah, kalau udah ini dia pembahasannya. Coba jawaban kalian sama atau enggak. Nah, di sini manakah kalimat yang mengandung kesalahan? Ada di kalimat 9. Kesalahannya terletak di
Popok bekas yang dikumpulkan dicuci, koma, dikeringkan, koma. Nah, harusnya koma nih sebelum dan karena rinciannya lebih dari 2. Karena lebih dari 2 diikuti kata dan, tetap sebelum dannya itu wajib pakai koma. Ini mah udah pasti ya, kalian tahu ya. Aku sebetulnya ada rumus, tanda baca koma. Kalau kalian butuh nanti aku buat pembahasannya secara terpisah. Oke, lanjut lagi. Teksnya baru. Penggunaan konjungsi yang kurang tepat terdapat pada kalimat ini konjungsi, fokus ke konjungsi atau kata hubung atau conjunction kalau di bahasa Inggris ya, sama aja. Ini dia pembahasan yang aku buat. Jadi konjungsi yang kurang tepatnya itu ada di 5. Di 5 itu kalimatnya gini, hari bursa merupakan hari di mana. Nah, inget, di mana tuh bukan konjungsi. Kita sering latah pakai karena enak kedengerannya. Ini ada 2 kesalahan, penulisannya dan sebetulnya dia bukan konjungsi ya. Dia itu adalah kata tanya. Di spasi mana yang baku tuh kalau mau dipakai, tapi sebenarnya nggak bisa dipakai ya karena dia kalimat tanya gitu, bukan konjungsi. Jadi salahnya double. Di mana, di spasi mana, ke spasi mana ya, itu sering kita salah disatu-satuin. Oke, lanjut lagi. Manakah dari pilihan di bawah yang merupakan perbaikan ejaan yang benar? Nah, ini enak nih, pilihan gandanya udah ngasih tahu setiap A sampai E-nya itu udah dikasih keterangan. Jadi enak banget. Dan kalian tinggal nyocokin, ini wajib jadi target betul plus 4 kalian di soal Simak UI Bahasa Indonesia. Ini pembahasan yang aku buat. Ini mudah ya. Kata di mana ini kan karena berkaitan sama yang atas. Jadi kalau yang atas salah sebetulnya ke bawah bisa jadi salah. Jadi karena, serangkai di paragraf yang sama kita harus hati-hati. Karena cara berpikir beruntun kita bisa membawa soal satu salah ke bawahnya juga salah gitu ya. Jadi spasi mana? Soal selanjutnya. Manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut? Hati-hati, minimal SP, sejajar, baku, tidak ambigu. Ya pokoknya yang mudah-mudah deh. Ini harus target betul. Sekali lagi di setiap kode setiap tahun kalimat efektif itu selalu ada minimal 1. Jadi wajib jadi target betul. Karena menurut aku kalimat efektif masih mungkin dan bisa lah kalian pelajari dengan latihan-latihan terus-terusan. Oke, ini dia. Jawabannya aku kasih keterangan ya, A, B, C, D salahnya apa. A karena di situ efektif kalau tidak sejajar. Nih di sini kan album tersebut dirilis oleh HM Entertainment dan terkenal. Kan lagi membicarakan orang gitu. Tiba-tiba dan terkenal kan gak nyambung gitu. Di sini keterangan harus sama keterangan lagi. Di sini abis dannya itu bukan keterangan tapi predikat dan keterangan. Jadi A nggak sejajar. A sekilas enak ya pasti baca. B, meskipun sebagian besar pengunjung telah kecewa, mereka masih berupaya menikmati hiburannya. Di sini penggunaan kata di sini menggunakan kata meskipun bersambung dengan namun itu nggak bisa ya. Oke, yang C pleonasme udah jelas. Pleonasme sering kita pakai di sehari-hari. Jadi banyak para jamaah di sini ya. Banyak para lagi. Nah, sebetulnya pleonasme tuh kedengarannya kayak biasa aja, tapi kita sering pakai dan itu salah. Aduh, aku jatuh ke bawah. Jatuh tuh pasti ke bawah, itu pleonasme. Ayo masuk ke dalam, masuk tuh pasti ke dalam gitu. Jadi itu yang disebut pleonasme. Dan di kalimat efektif nggak efektif gitu. Yang D, strukturnya rancu. Menurut data yang dikumpulkan oleh BPS, sebetulnya rancunya karena apa coba? Dia nggak punya subjek. Dapat disimpulkan bahwa tuh udah predikat sama objek, nggak ada subjeknya. Karena kalau kalimat nggak ada subjeknya, kadang kita mikir siapa sih ini, siapa yang ngelakuin dan apa. Jadi jawabannya ada di E. Mereka subjek tidak tahu predikat jika kesana keterangan. Oke, lanjut lagi. Manakah dari pilihan di bawah ini merupakan kalimat tidak mengandung objek? Nah, ini juga selang-seling ya, ada tahun yang nggak ada soal seperti ini, ada beberapa tahun yang ada soal seperti ini dan sama persis. Kalau kalian menguasai, aku yakin sih pola kalimat tuh bisa dipelajari banget. Kalian bisa jadi target betul untuk soal tentang struktur kalimat atau pola kalimat. Oke, ini pembahasan yang aku buat. Nah, jadi di sini kan yang di kalimat yang tidak mengandung objek, kita mulai dari A ya. Dengan deterjer keterangan, pemuda itu subjek, membersihkan predikat, bajunya. Untuk menentukan nih kalian boleh banget komen kalau kalian butuh gimana sih Kak biar tahu predikatnya itu diikuti objek apa enggak. Sebetulnya kan kalian inget gak pelajaran SMP ada predikat transitif, intransitif.
Nah, intransitif itu biasanya imbuhannya ber, kemudian imbuhan di. Nah, mereka tuh nggak butuh objek dan nggak bisa dipasifkan sih kalau kalian mau coba. Pasifkan aja kalimat, kalau nggak bisa dipasifkan predikatnya berarti dia belakangnya nggak objek, tapi pelengkap atau keterangan. Keterangan bisa banget dianalisis karena dia didahului kata depan atau preposisi. Aku rinci ya, yang A dengan deterjen keterangan, pemuda itu subjek, membersihkan predikat, membersihkan bisa dibersihkan, bajunya objek. Dia punya objek, coret, pindah ke B. Ibu Dani subjek, mengajak predikat, anaknya objek karena bisa dipasifkan diajak untuk pergi keterangan. Coret B, pindah ke C. Dia subjek, membawa bisa dipasifkan dibawa. Uangnya objek, banyak sekali pelengkap. Aman, coret. D, S itu subjek, mencair, nggak bisa dicair. Dan kebetulan ada kata saat, keterangan tuh. Jadi S peket. Yang D jawabannya. Tapi yang E harus yakin. Kakak subjek, menulis bisa ditulis. Hukumannya objek berulang kali keterangan. SPO. Aman ya? Oke, lanjut lagi. Pada teks di atas manakah kata yang tidak sesuai dengan penulisan yang baku nih, tentang penulisan kata baku. Dan PG-nya udah baik banget, udah kalian gak usah analisis sendiri karena di pilihan gandanya udah ada. Wajib jadi target betul. Oke, kalau udah, ini dia pembahasan yang aku buat. Respons, ingat ya, respon tuh pakai S, sama kayak kompleks. Kompleks itu wajib pakai S. Kenapa sih? Karena di bahasa Inggrisnya itu kan pakai X ya. Jadi pas ketemu berubah di apa namanya? Kita jadi kata serapan, dia jadi KS gitu ya. Respons belakangnya harus pakai S. Jadi ada beberapa kata yang belakangnya S, kompleks sama respons. Sebetulnya karena kita seringnya kata-kata baku tuh nggak digunakan karena kita pakainya kata yang tidak baku dan itu udah lumrah jadi terbiasa. Jadi kita kurang mengenal yang bakunya yang mana. Oke, lanjut soal terakhir. Di antara kalimat-kalimat berikut, kalimat yang memiliki makna ameliorasi adalah, ayo masih ingat nggak makna kata ameliorasi itu? Meluas. Ameliorasi membaik, ameliorasi membaik. Nah, ini dia. Oke, kita mulai dari A ya. Kafe ini tidak memperkerjakan manusia sebagai pelayan. Ini peorasi ya, pelayan. Masalah tunawisma. Nah, ini yang unik. Tuna-tunaan itu kan sebetulnya dibuat untuk lebih santun dan lebih ramah terdengar. Tunawisma itu artinya kan gelandangan. Tapi aku dengar yang tunarungu tuh nggak mau disebut tunarungu, pengennya tuli. Kenapa? Karena katanya lebih terdengar enak bagi mereka dan tidak seperti kekurangan. Jadi kita sahabat tuli katanya. Aku baru tahu. Jadi ternyata segala sesuatu yang baik sebetulnya harus ditanyain sama si orang yang ditujunya. C, hewan-hewan yang menggigit juga akan langsung ditangkap oleh petugas. Ini enggak aman. D, sampai sekarang domba yang ia pelihara telah beranak pinak 6 ekor domba juga enggak. Saat itu di gerbang gerombolan itu langsung turun dan menghampiri mereka. Ini peorasi juga karena gerombolannya maknanya jadi negatif. Oke, bisa ya? Oke. Nah, kalau kalian butuh penjelasan lainnya silakan tulis di kolom komentar ya. Aku sangat nunggu banget respon kalian. Semoga dapat membantu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih semuanya. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya.